Oke, selamat datang kembali di channel gue TTR. Kali ini gue akan mentutorialkan cara pemasangan power audio mobil untuk di rumah. Oke, yang pertama kita punya power audionya. Nah, ini yang kita butuhkan, power itu sendiri. Nah, di sini gue punya power 4 channel dengan merek Momentum. Oke, terus yang berikutnya kita butuh speakernya, lalu butuh power supply. Nah, ini gue bekas komputer nih atau PC. Nah, ini nanti gue bisa bikinkan tutorial terpisah cara memanfaatkan power supply bekas PC. Nah, bisa juga digunakan untuk keperluan lain. Oke, lalu gue punya speaker subwoofer. Nah, lalu sumber daya listrik atau AC, sumber daya listrik AC. Terus sumber audio. Nah, ini bisa laptop, HP, atau yang lain. Nah, ini peralatannya. Nah, terus butuh juga kita kabel RCA seperti ini. Dan yang ini RCA to RCA dan RCA to... Nah, itu yang buat, itu gue lupa namanya. Nah, ini gue ditemenin juragan. Nah, dia udah ngantuk, tapi dia masih ngeliatin. Oke, gue akan jelasin satu persatu ya. Nah, yang pertama gue akan jelasin cara penyambungan yang sebelah sini sama fungsi-fungsi yang sebelah sini. Oke, simak seterusnya ya. Oke, kita lanjut cara penyambungannya. Nah, yang pertama gue akan praktekin atau kasih tahu cara penyambungan powernya atau arus listrik yang dari power supply yang tadi. Oke, nah ini kabel positif dan negatif. Lalu yang negatifnya akan kita sambungkan ke bagian yang paling kiri, yang GND atau ground. Nah, lalu yang paling kanan itu 12 volt atau yang merahnya. Nah, lalu yang di tengah itu yang rem itu remote. Nah, itu bisa kita fungsikan sebagai stop kontak sebetulnya, atau bisa langsung kita jumper ke 12 volt. Nah, kalau di head unit itu biasanya ada namanya rem atau remote. Nah, fungsinya ya untuk men-on off-kan power tersebut. Jadi kalaupun negatif sama 12 voltnya sudah tersambung, tapi ketika remnya itu tidak dikasih arus listrik, dia si power tidak akan nyala gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu si rem seperti yang tadi gua sampaikan bisa kita jumper dengan 12 voltnya. Ini bisa juga difungsikan sebagai stop kontak kalau kita mau kasih saklar. Tapi gua stop kontaknya ada di power supply, jadi yang ini gua jumper aja langsung. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, gue sambung dulu, gue jumper dulu antara rem atau remote ke 12 volt pakai kabel yang pendek seperti ini. Oke, nah ini untuk bagian power amplinya. Nah, yang berikutnya gue akan sambung bagian speaker. Nah, ini kita sambungkan ke bagian front. Nah, ini ada 4. Nah, artinya 2 kabel untuk satu speaker, 2 kabel lainnya untuk satu speaker. Nah, ini minus dan plus jangan sampai ketuker ya. Jadi min yang dari speaker kita sambung ke bagian min yang ada di power, jangan sampai ketuker, karena ini sangat mempengaruhi kualitas atau mutu audio yang nanti kita dengarkan gitu. Jadi jangan sampai ketuker ya teman-teman. Oke, selesai bagian speaker. Selanjutnya kita akan sambung bagian yang subwoofer. Nah, yang subwoofer pun sama. Pastikan subwoofer sesuai dengan kutub positif dan negatif yang ada di power. Jadi negatif ke negatif, positif ke positif. Nah, ini kalau kita pakai satu subwoofer kita bisa bridge untuk mendapat bass yang lebih mantap atau mendapatkan power yang lebih dari power tersebut sehingga dia lebih maksimal. Oke, gua sambungkan dulu ya.
Oke, selesai untuk bagian speaker dan subwoofer. Nah, kita akan lanjut sambung di bagian sini, penyambungan ke bagian audio. Nah, di sebelah sini oke, selesai menyambung speaker, subwoofer dan power seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pasang yang bagian sini, yang bagian RCA-nya dan settingannya nanti. Oke, yang kita butuhkan ya kabel RCA seperti ini. Terus, nah RCA yang model seperti itu ya, 2 in 1. Terus yang RCA to RCA juga kita bisa pakai untuk menyambungkan input output yang ada di subwoofer supaya rear dan frontnya bisa bunyi dua-duanya. Nah, ini kita sambungkan ke rear. Lalu yang ini kita sambungkan dari out ke in masing-masing. Oke, kalau ini sih harusnya nggak ada masalah, tinggal colok aja. Nah, kita sambungkan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Ya, ini semua sih harusnya bisa mengerjakan. Oke, nah ini sudah tersambung. Nah, ini kita tinggal sambungkan ke sumber audio. Nah, di sini gua bisa, kalau di sini gua pakai laptop. Nah, kalau mau langsung ke handphone juga bisa, atau mau disambungkan perangkat Bluetooth juga sebetulnya bisa. Nah, ini gua di sini tes pakai laptop. Oke, gua sambungkan ke sini, langsung ke sumber audio. Nah, ini dia udah bunyi teman-teman. Cuman ya mohon maaf nggak bisa gua tampilkan suaranya. Nah, oke, sorry, ini gua on kan dulu. Nah, ini setelah di on kan, ini dia si powernya sudah hidup. Nah, ini sebetulnya, nah oke, tunggu, gua setting. Oke, seperti itu. Selanjutnya seperti ini juga boleh, hampir sama aja sih. Mau ke dibalik juga nggak apa-apa. Oke, nah ini sudah hidup suaranya, speakernya. Nah, ini kita dapat bass atau kualitas suara yang mirip seperti di mobil. Nah, itulah cara tutorial pemasangan power audio mobil jika kita pasang di rumah. Nah, ini power supply yang kita pakai, gue ulang sekali lagi. Nah, ini powernya itu sendiri, kabel RCA-nya, terus speakernya, nah terus subwoofer. Nah, demikian tutorial yang bisa gua jelaskan, semoga bermanfaat. Jangan lupa kawan-kawan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol lonceng agar mendapat video tutorial terbaru dari gue. Nah, ini hasilnya teman-teman, cuman gua nggak bisa tampilkan suaranya karena khawatir kena hak cipta dari bagian YouTube-nya. Jadi mohon maaf ya kawan-kawan. Nah, ini sebetulnya sudah berbunyi. Nah, coba lihat, perhatikan bagian subwoofer, dia udah bergetar. Nah, oke. Nah, ya begitulah tutorial power audio mobil dipasang di rumah. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin menjadikan power mobil menjadi sumber audio di rumah. Karena biasanya memang bassnya lebih enak. Ya, kalau mau pakai power monoblock juga bisa sih teman-teman, tapi tinggal disesuaikan juga ampere si power supply-nya supaya si power monoblocknya berfungsi dengan maksimal. Oke. Nah, ini kalau mau denger, sorry ya, nggak bisa pakai headset juga karena sengaja memang gua skip untuk suaranya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa loncengnya ya kawan-kawan.